Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menggunakan masker jika bepergian. Ya, baik anak-anakku. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Paramadita Anjani. Jadi kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Anjani. Ya, baik. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang tema 7, subtema 1 di pembelajaran 1 dan 2. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Hari ini pelajarannya apa saja di pembelajaran 1 dan 2? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi murid-murid Ibu Anjani. Oke, di tema kali ini kita akan bernyanyi dulu. Ada yang sudah tahu lagu? Ya, baik. Kita akan bernyanyi dulu dengan lagu yang berjudul Rotiku ciptaan Ate Mahmud. Tapi sebelum kita bernyanyi bersama-sama, kita dengarkan dulu ya lagunya. Ya, baik. Setelah mendengarkan lagu yang berjudul Rotiku, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Rotiku, berlatih bersama ayah bunda di rumah ya. Lalu direkam dan kirimkan hasil video rekamannya tersebut di Google Classroom.
Selanjutnya kalian bisa buka buku halaman 6. Di situ ada teks tentang teknologi pangan. Dalam teks tersebut kalian harus membaca dengan lantang. Kemudian kalian garis bawahi kata-kata yang menurut kalian itu belum pernah kalian dengar dan menjawab pertanyaannya yang ada di halaman 7. Kemudian ditulisnya di buku catatan ya, karena bukunya kan dipinjam, berarti mengerjakannya di buku tulis. Jangan lupa untuk menulis soalnya ya. Kenapa disuruh tulis soal? Karena nanti insya Allah tahun ajaran baru kita akan bertemu, jadi harus dilatih lagi menulisnya agar ketika masuk sekolah tulisannya lebih rapi. Ya, selanjutnya ada pelajaran matematika. Di sini ada tentang luas permukaan suatu bidang. Dalam cerita tersebut ada Ibu Edo yang lagi mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi kali ini kita belajar tentang luas permukaan sebuah bidang, tapi belum menggunakan rumus. Di sini ada kotak kuning yang dinamakan satuan luas. Nah, kain itu menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Di kain A, jadi cara menghitungnya itu adalah kalau tertutup warna kuning, satu kotak itu dihitung 1. Kita hitung yang kain A, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti luas seluruh permukaan kain A itu ada 8. Nah, silahkan kalian coba berapa luas kain B. Ya, betul, luas kain B adalah 16. Nah, di gambar berikutnya, Edo dan teman-teman menghitung banyaknya tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Tuh, jawaban kita tadi sudah benar ya, bahwa luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ya, baik, kalian bisa buka halaman 11. Di situ ada latihan soal untuk menghitung luas dari gambar-gambar yang sudah tersedia. Jangan lupa untuk dikerjakan. Selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran kedua. Di situ ada mengamati. Ayo kita amati. Nah, itu ada kejadian di sebuah pasar. Ada Dayu, Siti, dan Nani. Jadi mereka bertiga itu sudah membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Nah, mereka ini tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Besok harinya mereka langsung mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarjo. Pak Sarjo memiliki kolam ikan bandeng dan juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-temannya ingin melihat proses pengolahannya. Nah, gimana sih cara proses pengolahannya itu? Jadi, tugas kalian adalah membaca teks tentang bandeng presto. Nanti setelah membaca, kalian akan berlatih untuk
mencari informasi apa saja yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, di buku pada halaman 11 kalian boleh menguraikan informasi apa saja yang sudah kalian dapat setelah membaca tentang proses pengolahan bandeng presto. Selanjutnya, di sini ada kalian diminta mengamati. Di situ ada Lani, Dayu, dan Siti. Nah, setiap dari kita itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya Eza jago berenang, tetapi Adeline belum tentu jago di berenang. Mungkin Adeline jagonya di bermain bulu tangkis. Nah, setiap anak-anak itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Contoh, tadi Eza bisa berenang, terus Eza maunya bermain sama teman-teman yang hanya jago berenang. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dengan banyaknya kemampuan itu, kita bisa saling belajar dengan teman-temannya. Misalnya, tadi Adeline jago nih main bulu tangkis. Nah, Eza mau pintar main bulu tangkis. Nah, Eza bisa berlatih bersama-sama dengan Adeline. Nih, di sini Lani, Dayu, sama Siti itu lagi makan buah-buahan. Nah, ternyata cara orang untuk memakan atau menikmati buah-buahan itu berbeda-beda. Ada yang misalnya makan apel dikupas dulu kulitnya, ada juga yang langsung dimakan sama kulitnya. Nah, kemampuan orang berbeda-beda itu mengartikan bahwa setiap manusia itu punya keragaman, tidak hanya di kemampuan saja, tapi dari semua aspek bahwa manusia itu beragam. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan atau kegemaran tadi itu adalah bagian dari keberagaman. Jadi nggak hanya kesukaan, nggak hanya hobi, tapi mungkin juga dari teman-teman satu dan lainnya punya kesukaan makanan yang berbeda-beda. Nah, tugas di rumah adalah kalian mewawancarai anggota keluarga kalian tentang makanan yang disukai. Pasti kan berbeda-beda. Mungkin aja ayahnya suka makan ayam goreng, tapi adik kamu mungkin sukanya makan ikan goreng. Nah, itu kamu tulis dan dibuat tabel di buku tulis. Ingat, tulisannya yang rapi ya. Ayo, kita sebentar lagi akan bertemu, jadi tulisannya harus rapi. Nanti untuk pengumpulan semua tugasnya Ibu siapkan di Google Classroom. Oke, sampai ketemu di pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.